كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن الغسران. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, NIM 221010027. Saya dari kelas PAI 1 semester 3. Komponen dan model pengembangan kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum dalam pandangan modern merupakan program pendidikan yang disediakan oleh sekolah yang tidak hanya sebatas bidang studi dan kegiatan belajarnya saja, akan tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupannya, yang pelaksanaannya tidak hanya di sekolah tetapi juga di luar sekolah. Komponen-komponen kurikulum. Pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan suatu kurikulum. Komponen ini sangat penting karena melalui tujuan, materi, proses, dan evaluasi dapat dikendalikan untuk kepentingan mencapai tujuan kurikulum dimaksud. 2. Komponen isi atau materi. Komponen materi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud dengan komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. 3. Komponen metode. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pembelajaran. Model pengembangan kurikulum. Pertama, top-down. Model ini disebut juga model administratif atau garis komando, merupakan pola pengembangan kurikulum yang paling awal dan mungkin yang paling dikenal. Model pengembangan kurikulum ini berdasarkan pada cara kerja atasan-bawahan yang dipandang efektif dalam pelaksanaan perubahan kurikulum. 2. Grassroots. Pendekatan grassroots merupakan kebalikan dari pendekatan administratif. Pendekatan grassroots yang disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah. 3. Model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakarsa oleh kelompok guru, bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. 4. Pemecahan masalah. Model ini dikenal juga dengan nama Action Research Model, dengan asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Peran guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Pertama, sebagai implementer kurikulum, kedua sebagai developer kurikulum, ketiga sebagai adapter kurikulum, dan terakhir sebagai researcher kurikulum. Gaya belajar. Gaya belajar adalah suatu cara dalam menerima, mengelola, mengingat, dan menetapkan informasi dengan mudah. Macam-macam gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, gaya belajar kinestetik. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan bagian dari evaluasi pendidikan yang memusatkan perhatiannya pada program-program untuk peserta didik. Kurikulum sebagai program belajar untuk belajar siswa perlu dievaluasi sebagai bahan balikan dan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, anak didik, serta perkembangan ilmu dan teknologi. Ruang lingkup evaluasi kurikulum mencakup input, proses, output, outcomes, dan impact. Adapun tujuan dari evaluasi kurikulum adalah untuk perbaikan program, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, dan penentuan tindakan lanjut dan hasil pengembangan. Landasan dan prinsip pengembangan kurikulum PAI. Pertama, landasan filosofi. 2. Landasan sosial budaya agama. 3. Landasan ilmu pengetahuan. 4. Landasan kebutuhan masyarakat. 5. Landasan perkembangan masyarakat. Dan 6. Landasan psikologi. Prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang pertama, prinsip relevansi. Kedua, prinsip efektivitas dan efisien. Yang ketiga, prinsip
berasaskan ajaran Islam, keempat prinsip kontinuitas dan fleksibilitas, kelima prinsip integrasi, dan keenam prinsip mutu. في حسن الغيصران على